Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasri Amrina dengan NIM 2014070029 dari lokal PGMIA UIN Iman Bonjol Padang. Pembuatan video saya kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Hajah Wahyuli Liuzen, SEM. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang yang pertama yaitu geografi Indonesia, yang kedua sumber daya alam, yang ketiga sumber daya manusia, dan yang keempat yaitu sosial budaya Indonesia. Pengertian geografis Indonesia. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya, pengaruh letak geografis Indonesia, di mana Indonesia terletak di antara dua samudra besar yang mempunyai dampak terhadap Indonesia, yaitu angin laut yang membawa banyak hujan. Hal ini yang menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Selain itu, letak geografis Indonesia juga menyebabkan Indonesia memiliki dua iklim. Keuntungan letak geografis Indonesia. Indonesia memiliki letak yang strategis, sehingga menimbulkan pengaruh bagi Indonesia itu sendiri, baik secara ekonomi, sosial, dan budaya. Karena wilayah Indonesia sangat strategis, sehingga dilalui jalur perdagangan dan pelayaran dunia, serta jalur perdagangan antar Asia ke Australia dan Selandia Baru. Materi yang kedua, sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan dapat dipergunakan bagi masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu yang abiotik maupun yang biotik. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui antara lain minyak bumi, batu bara, balerang, gas alam, emas, perak, serta barang tambang lainnya, di mana sumber daya alam ini dibatasi penggunaannya karena sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini akan habis pada suatu masa. Materi yang ketiga yaitu sumber daya manusia, yang mana sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting dalam sebuah perusahaan maupun organisasi. Sumber daya manusia adalah sumber yang paling penting dalam menentukan perkembangan sebuah perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, fungsi sumber daya manusia. 1. Sebagai tenaga kerja, di mana saat ini kita membutuhkan tenaga kerja yang handal dan ahli, dan juga produktif, yang bertujuan untuk mendapatkan barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Yang kedua, sebagai tenaga ahli, di mana manusia berfungsi sesuai bidangnya masing-masing dan keahliannya masing-masing. Yang ketiga, sebagai pemimpin, manusia harus bisa memimpin dirinya sendiri maupun orang lain, tentu dengan mempunyai skill dan pengetahuan yang tinggi. Yang terakhir yaitu manusia berfungsi dalam pengembangan ilmu teknologi atau iptek. Materi yang terakhir yaitu sosial budaya. Sosial budaya Indonesia adalah sebagai solidaritas nilai, tata sosial, dan tata laku manusia Indonesia. Harus mampu mewujudkan pandangan hidup dan falsafah negara Pancasila ke dalam segala segi kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Salah dan jangkalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.